Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kumis Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, kita hari ini ingin membahas tentang 3 bisnis atau 3 peluang usaha yang bisa autopilot. Oke, Anda ingin bisnis Anda autopilot? Ingin kalau kita mungkin nggak perlu berkecimpung di dalamnya tapi bisnisnya tetap jalan? Kalau ada pepatah mengatakan orangnya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Nah, itu seperti apa? Oke, setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang 3 peluang usaha yang bisa menjanjikan untuk autopilot gitu ya. Jadi ini sudah ada sistemnya, sudah ada semuanya lengkap, tinggal Anda menjalankan prosedurnya atau sudah menjalankan SOP-nya dengan baik, maka bisnis itu akan berjalan sendirinya tanpa Anda harus berkecimpung di dalamnya. Nah, itu ada apa aja? Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu bisnis franchise. Nah, bisnis franchise ini memang kalau Anda berpikir, Pak, kan modalnya besar. Nah, itu tergantung ya. Saya lagi ini franchise apa, atau mungkin Anda waralaba apa, itu tergantung dari masing-masing. Anda mungkin bisa franchise dari convenience store, ya kan? Seperti kalau sekarang yang terkenal Indomaret sama Alfamart. Itu kan Anda bisa invest di sana, dan Anda bisa, kalau punya lahan, punya properti, Anda bisa gunakan untuk bisnis autopilot yang satu ini. Entah itu keuntungannya seperti apa, nanti bisa bicarakan kepada pemilik franchise-nya teman-teman. Tapi pada dasarnya semuanya sudah tersistem dengan baik ya. Tapi saya lagi, yang pertama ini memang butuh modal ya. Anda butuh modal. Jadi kalau Anda, wah Pak, saya kurang begitu punya modal Pak saat ini Pak, nah Anda mungkin bisa pilih yang bisnis yang lain. Tapi ini saya ingin beritahu atau mungkin informasikan pada teman-teman di sini yang mungkin punya cukup modal, ya udah buka aja franchise apalah yang sekarang mungkin lagi dibutuhkan masyarakat. Nah, Anda bisa buka di situ. Contohnya yang tadi saya sebutkan. Lalu Anda bisa punya dari sistemnya semuanya, Anda disiapkan semuanya teman-teman. Anda tinggal sediakan mungkin propertinya, Anda sediakan modalnya, sediakan untuk produknya, pembelian produknya. Anda bisa mulai buka bisnis waralaba atau convenience store di tempat Anda. Nah, mungkin kalau convenience store itu yang penting adalah lokasinya teman-teman. Kalau Anda punya properti yang baik, ya lokasinya strategis, maka itu bisa meningkatkan omset penjualan Anda di sana. Dan nggak melulu tentang convenience store ya, kita bisa mungkin bisnis waralaba yang lain, contohnya makanan, ya kan. Kalau Anda mungkin pusing, males repot, ya kan, ya sudah, punya franchise, punya uang, beli franchise nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu dulu pilih franchise yang betul-betul bonafit. Nggak semua franchise itu bonafit ya teman-teman ya. Nggak semua franchise itu bagus di dalamnya. Seringkali cuma kelihatan bagus di luar, menarik, tapi nggak tahu ternyata ya nggak ada penjualannya, nggak ada omsetnya, percuma. Jadi kita harus pilih-pilih, pilah-pilah mana yang sekarang lagi bagus, ya kan, yang sekarang lagi dibutuhkan masyarakat. Nah, termasuk tadi yang saya sebutkan convenience store itu pasti dibutuhkan terus, karena itu kan menjual kebutuhan sehari-hari, ya kan. Jadi itu saran saya yang pertama. Yang kedua teman-teman, yaitu pemasaran afiliasi. Nah, ini kan lagi marak nih, kemarin ada afiliator yang ketangkep kan. Nah, mungkin Anda merasa, "Oh Pak, bukannya afiliasi itu nggak legal Pak, ya kan? Nanti malah bisa ke jalur hukum dan lain-lain." Nggak semuanya teman-teman. Saya sebutkan afiliator tuh nggak semuanya seperti itu gitu ya. Itu kan hanya oknum yang menggunakan alat untuk memanipulasi banyak orang. Ya, sedangkan yang kita sebut afiliator tuh nggak selamanya, kalau mungkin perusahaannya sangat bonafit, ya kan. Kalau kita sebut afiliator tuh mudahnya gini teman-teman, itu kita seperti makelar. Ya, kita seperti makelar, kita mengenalkan ke orang lain, kita sebagai perantara. Ya, perantara ini entah kita mempromosikan, kita ini marketingnya, kita ini salesnya, sales dan marketingnya itu kita. Jadi ibaratnya kalau kita ngomong sebagai maklar, berarti kan kita ini cuma mempertemukan antara ada konsumen, ada perusahaan, ada supplier. Kita temukan di tengah, yaitu afiliator. Dan nggak ada yang salah dengan namanya bisnis afiliasi, nggak ada yang salah. Cuma ada beberapa oknum yang menggunakan itu, ya kan, platformnya itulah yang mungkin nggak tepat gitu loh. Dia menggunakan platform yang nggak sesuai, menggunakan platform yang scam. Dan akhirnya ya udah seperti itu sekarang, hasilnya seperti yang kita ketahui sekarang. Tapi nggak semuanya seperti itu. Ada memang perusahaan yang sangat baik,
Ya kan ada perusahaan yang sangat bonafit yang mempersiapkan kita menjadi afiliator yang baik itu sangat banyak sekali. Jadi coba Anda pelajari terlebih dahulu mungkin perusahaan yang Anda ingin bekerja sama dengan Anda. Jadi sebagai kita afiliator ini kita sebagai bekerja sama dengan mereka. Ya, jadi kita berkolaborasi dengan perusahaan yang ada. Kalau kita lihat perusahaannya sangat baik, perusahaannya memang bonafit ya, kenapa enggak? Oke? Yang ketiga teman-teman yaitu bisnis direct selling. Nah, bisnis direct selling ini juga bisa menjanjikan Anda untuk autopilot. Ya, kalau kita punya reseller yang sangat banyak, ini mirip seperti kita yang pertama tadi, ya, afiliasi, ya, pemasaran afiliasi itu mirip seperti itu. Cuma di sini kita lebih ke langsung penjualan langsung. Ya, ada omset, ada penjualan langsung yang seperti kalau kita teman-teman kita bikin perusahaan, ya kan kita punya banyak sekali tenaga penjualan. Nah, sama seperti itu. Kalau kita punya banyak sekali tenaga penjualan, ada perkaliannya, ada faktor kalinya, penjualannya mungkin dari 1 tiba-tiba bisa jadi 10, bukan tiba-tiba ya, tapi kalau perkaliannya semakin banyak orang yang menjual, bergotong royong bersama-sama menjual produk yang sama mungkin, nah itu akan menjadikan sales atau penjualan yang sangat banyak, omset yang sangat besar. Nah, dari situlah Anda bisa dapat pembagian hasil dari penjualan tersebut. Nah, ini namanya bisnis direct selling. Sehingga Anda ketika Anda mungkin bergabung dengan satu perusahaan direct selling, Anda mulai bisa merasakan itu kan ada komisinya dari penjualan, ya kan, dari bonus dari yang lain-lain. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi gitu aja teman-teman sharing dari saya. Ada 3 peluang usaha yang bisa menjanjikan untuk autopilot, dan ketika Anda mungkin tidak berkecimpung di usaha itu lagi, Anda bisa tetap dapatkan penghasilan dari situ. Ya, orangnya jalan-jalan, ownernya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Nah, oke. Thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan selalu salam hebat luar biasa.